Ya, seberapa yang ada kita tetap mengucap syukur ya, karena Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Ya, silakan Kak Jusita. Adik-adik kakak minta semua dibuka secara live, dibuka layarnya. Pantes dari tadi kakak lihat kok mukanya cuma berempat semua. Nggak taunya sudah nambah ini. Kakak salah lihat berarti. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom, Kak. Shalom, Salam Karya. buat kita semua. Shalom, Karya. Dalam karya. Kamu Dalam sapa-sapa karya. dulu. Sekarang muncul ini Musa ya. Salam Musa. Dalam karya. Ya udahlah, udah lama nggak nampak ya. Gimana kabarnya? Baik karya. Baik ya. Minggu depan selalu hadir ya. Iya karya. Salam Hesli. Shalom karya. Gimana jahitannya? Sudah ada perkembangan apa? Sudah bisa sekolah karya. Wah, puji Tuhan ya. Sudah berkurang rasa sakitnya ya. Iya karya. Salam. Siapa ini di samping Hesli? Mary karya. Dari tadi muka kakak nggak nampak ya? Iya karya. Iya karya. Kenapa nggak ada yang bilang dari kalian? Pantes ini apa? Tapi kakak kok bisa lihat kalian, tapi kalian nggak bisa lihat kakak. Habis nggak ada yang ngasih tahu. Iya. Sekali lagi salam juga buat Mary. Salam juga, Karya. Bagus ya suara Mary ya. Salam buat Damien. Shalom juga karya. Mana wajahnya? Oh iya, ketutup sama layar kakak ya. Siapa di samping Damien? Ada Noel dan Priscilla karya. Oh, senang kali ya bisa hadir adik-adik dari Papua ya. Salam, Immanuel. Iya. Bagus ya suara adik Noel ya. Salam, Priscilla. Shalom, Karya. Iya, semangat buat Priscilla ya. Salam, Eklesia. Salam, Gaveriel. Shalom karya. Salam, Junior. Shalom, Karya. Gak jadi ya gambarin kakak ya. Nggak tahu catnya. Oh gitu. Iya. Salam, Matthew. Salam karya. Salam, Chelsea. Shalom, Kak. Salam, Angel, Rafael. Shalom, Karya. Shalom, Karya. Semangat ya buat adik-adik dari Toraja. Salam, Yeskil, Mikael.
Salam Karya. Mana adik Kailnya? Udah tidur Karya. Oh, ini lagi di mana? Lagi di jalan Karya. Oh, ya, kita sambil menunggu adik-adik yang lain, ya. Kakak juga mau sapa buat Kak Jusita, salam. Salam Karya. Iya, yuk adik-adik kita siapkan hati kita semua dalam sikap berdoa, semua dalam sikap menyembah, kita hormati Tuhan. Ya, kita percaya firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita hormati Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa menjalani hari-hari kita ya bersama Tuhan. Sebagai rasa syukur kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Adik-adik tahu nggak lagu ini? Yesus, aku puja, aku sembah sebagai Raja. Tahu ya? Adik-adik kalau misalnya ini Kak Jusita nggak bisa tampilkan lagu, adik-adik bisa buka di YouTube, di Google, ya. Yesus aku puja, aku sembah, ya. Kita naikkan pujian ini semua dalam sikap berdoa. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, aku puja, aku sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, aku puja, aku sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Buka suaramu, naikkan syukurmu. Bagi Tuhan, adik-adik semua dalam sikap berdoa, dalam sikap menyembah. Kita hormati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sehingga Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Belajar memuji Tuhan, naikkan syukurmu. Katakan Yesus baik. Terpujilah Tuhan.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur, kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh datang ke hadapan-Mu sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada atas kami. Roh Kudus kami persilahkan. Engkau mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sepenuhnya dalam kendali-Mu. Biarlah Engkau kuduskan, tahirkan setiap ruangan di mana kami berada. Juga setiap kami yang ada. Bahkan keluarga yang mendampingi. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Roh Kudus, terima kasih. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah. Hanya di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik kita bersama-sama kita katakan amin. Iya. Salam berkat. Shalom, Kak. Salam Rahel. Shalom, Kak. Ada lagi? Salam Olivia, Mesak. Olivia, Mesak. Kakak minta adik-adik dibuka layarnya, kecuali yang di dalam perjalanan. Silahkan, ya. Ya, yuk adik-adik kita lambaikan tangan kita semuanya supaya tidak ada yang begini, ya. Yuk lambaikan tangannya, salam. Salam. Iya, coba dua tangan yuk. Salam. Musa, Mary, Priscilla, salam semuanya. Yuk kita sapa-sapa teman-temannya. Yuk. Adik-adik yang ada di Papua, adik-adik yang ada di Manado, adik-adik yang ada di Toraja, adik yang ada di Surabaya, juga yang ada di Bekasi. Yuk kita saling sapa-sapa dulu yuk. Kakak kasih kesempatan buat adik-adik semua saling menyapa teman-temannya. Dibuka mic-nya. Shalom Kak Chelsea. Shalom Junior. Shalom Junior. Shalom Musa, Shalom Leslie, Shalom Rafael. Shalom Damian. Olivia, Shalom Shalom Berkah. Itabe, Shalom Damian. Shalom Shalom Leslie, Shalom Berkat, Shalom Mateo, Shalom Clan. Shalom semuanya. Ya. Shalom Olivia. Shalom Arya. Salam semuanya. Si Damien tadi bilang salam semuanya. Yang lainnya siapa itu? Yang jelas kalau manggil. Salam semuanya. Begitukah? Panggil temannya satu-satu. Temannya punya nama atau enggak ya? Punya nama atau enggak? Kalau punya nama dipanggil namanya.
Ya, di situ ada Rafael, ada Angel, ada Musa, ada Hesley, ada Mary, ada Priscilla, ada Damien, Matthew, Berkat, Rahel, Yeskil, Clay, Gave, ya, ada Olivia. Ayo dong, saling sapa semuanya. Ya, tapi kok kakak-kakaknya gak disapa ya? Waduh, kakak-kakaknya nggak disapa toh. Ayo sapa dulu dong. Shalom Karya. Salam juga. Salam karya, salam Shalom kak karya. Shalom Karya. Salam dari Suda. Salam Ya, karya. Karya. ya, salam juga ya. Itu tandanya bahwa kita tuh saling mengenal satu dengan yang lain. Kecuali kita nggak kenal, ya. Oke deh. Adik-adik, kita mengucap syukur ya. Kita boleh melewati 1 minggu bersama Tuhan. Ya, siapa di sini bersyukur Tuhan itu teramat baik buat adik-adik, buat kakak-kakak, juga buat kita semua. Ayo, siapa yang mengalami, mengecap, melihat kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang boleh kita lalui? Ayo, adik-adik mengalami kebaikan Tuhan nggak? Mengalami. Ya, coba kakak pengen buat adik-adik yang ada di Papua. Coba tutup hidung sama tutup mulutnya. 1 menit aja. Bisakah kalian bernafas? Tidak bisa Karya. Makanya adik-adik bersyukur masih dikasih nafas, ya. Makanya kalau di situ ada dibilang, siapa di sini mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, langsung angkat tangan dong. Saya Kak, saya mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, ya. Yuk adik-adik kita mau naikkan pujian Allah itu baik, ya. Semua dibuka suaranya, semua dibuka mulutnya, ya. A, I, U, E, O, ayo. A, I, U, E, O. A, I, U, A, E, E, O. O. A-I-U-E-O. A-I-U-E-O. Mana? Yuk, yuk kita bareng-bareng yuk. 2, 3, ya. A, I, U, E, O. E-O. I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya, artinya adik-adik masih bisa mengeluarkan suara. Yuk kita naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dikuduskannya. Ayo, kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ayo dong suaranya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kakak mau kunci juga deh mulutnya deh kalau gitu. Kalian soalnya nggak nyanyi. Suaranya tutup. Kuasanya kuasa. Mic-nya mati, Kak. Mic-nya mati, Kak. Iya, kakak sengaja. Kakak sengaja matikan karena adik-adik juga matiin. Nggak buka suara. Makanya kakak juga ikut matiin suaranya.
Ya, makanya adik-adik kalau kakak bilang dibuka mic-nya, berarti kita sama-sama memuji Tuhan. Sepakat ya? Yuk, kita naikkan pujian ini, buka mic-nya dulu. Allah itu baik, baik bagi putusannya, kasih setianya. Dia menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kita. Kasih setianya datang ada kuasa dan Yesus luar luar biasa. Yesus Luar biasa. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Adik-adik, tanggal 21 kemarin ada adik GAP dari Manado. Siapa yang berulang tahun? Siapa yang perhatiin grup? Ayo. Coba, ayo. Siapa Damien? Eklesia Karya. Eklesia. Coba, salam Eklesia. Eklesia. Oh, terlempar ya? Dia sering kali terlempar ya dia. Oke, sudah berapa kali nih dia terlempar? Salam Gebi, Carlo. Shalom Karya. Carlonya masih mandi. Dibuka layarnya, Dek. Iya. Salam, siapa ya? Oh iya, Olivia, mana abang? Abang Mesak lagi itu, Kak. Pergi. Oh gitu. Ini Olive lain ya, potongan rambutnya sekarang. Ya, kakak perhatiin agak beda. Oke deh. Kakak kasih ruang kesempatan untuk adik-adik yang mengalami kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Ada yang mau disaksikan? Kakak persilahkan. Silakan. Siapa yang mau bersaksi? Tidak ada yang mau bersaksi di sini. Ayo. Apa yang kalian rasakan ketika mengerjakan tugas untuk ulang tahun GAP? Adakah kesulitan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan di ulang tahun GAP? Ada kesulitan? Tidak ada Karya. Tidak ada. Tidak ada Karya. Ada yang bingung? Waduh, udah mau tanggal 22 besok. Belum kelar ini tugas. Ada nggak kayak gitu? Ya. Tadi kakak minta Hesley diperbaiki ayat hafalannya karena Yesaya 43 ayat 4 dan 7 itu beda isinya. Ya. Coba perhatiin Hesley. Ya. Yesaya 43 ayat 4 dan 7 isinya apa yang dibaca apa?
Ya, beda sama sekali. Kakak bilang harus diperbaiki. Kalau tidak, itu fatal. Soalnya itu ayat firman Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Ya. Terus ada lagi, siapa? Kakak mau koreksi ya. Kakak mau koreksi. Buat Yeskil, ada sedikit koreksian. Ada kata kita. Ya, coba perhatikan Yeskil. Ya, ada kata kita di syair lagu yang di lirik yang kamu tulis. Ya, itu ganti dengan kami. Ya, coba kakak mau tanya. Yeskil, paham nggak? Ya, Karya. Ya, itu cuma koreksian sedikit aja. Ya, ganti dengan kata kami. Ya, tapi selebihnya tidak ada masalah. Oke. Siapa lagi? Sebentar. Kakak memperhatikan setiap persembahan dari kalian. Ya. Oke, masing-masing kalian ya, itu sudah berusaha maksimal ya. Ada request dalam bahasa Inggris ya, mengenai visi ya, ada request dalam permainan keyboard, ada request dalam permainan gitar, ya, ada request dalam hal mengarang, ya, dan masih banyak lagi. Tapi selebihnya kalian luar biasa, ya, sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, ya. Yuk kita kasih apresiasi yuk buat adik-adik semua yuk. Kalian luar biasa. Ayo. Saya luar biasa. Ayo. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Yuk kata GAP luar biasa. GAP luar biasa. Luar biasa. Iya. Tadi kakak sempat agak sedikit ini loh, yang Hesley tadi. Kakak pikir dia itu lagi lihat contekan, matanya ke bawah terus loh. Terus kakak tanya balik, apakah ini sedang mencontek ataukah beneran hafal? Ternyata hafal. Ya, cuma matanya ke bawah terus ya. Coba lihat ke depan ya. Tapi itu tidak masalah. Tapi semuanya luar biasa ya. Kalau tadi ada ralat sedikit, itu tidak bermaksud untuk merendahkan atau menjatuhkan kalian. Ya, itu untuk perbaikan sedikit lagi ya, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Oke deh. Kalian tidak sungkan untuk mengerjakan setiap tugasnya dengan baik ya. Tidak akan melemahkan kalian atau tidak mematahkan semangat kalian untuk mempersembahkan yang terbaik. Ya, kalau kakak kasih tugas, kalian mau lebih lagi menampilkan yang terbaik nggak? Harus dong ya. Anak panah itu kan siap untuk dikoreksi, anak panah itu siap untuk diproses, anak panah itu siap untuk dibentuk supaya menjadi anak panah yang apa? Lurus dan tajam. runcing. Makanya kalau lurus dan runcing harus siap dibentuk. Sakit nggak sih kalau diproses? Sakit. Sakit. Siapa bilang diproses itu enak? Sakit. Tapi dibalik itu untuk membawa kita jadi anak panah ya, yang patut diperhitungkan ya. Oke, adik-adik kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya. Semua siapkah hati kalian ya untuk menerima berkat firman Tuhan sore hari ini? Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari kami persilahkan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap adik-adik kami. Engkau melihat kesungguhan hati mereka. Engkau melihat kerajinan mereka, semangat mereka, gairah mereka untuk mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau juga mengurapi mereka dengan roh hikmat, roh pengertian, roh kemampuan di dalam mencerna atau menangkap setiap pembelajaran dengan baik. Roh Kudus, mari pimpin dan sertai
jalannya pemberitaan firman Tuhan. Pimpin dan sertai juga hamba-Mu ini Tuhan. Pakai untuk menjadi berkat bagi adik-adik kami. Terima kasih Bapa, benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya, kita katakan amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Kak. Iya. Shalom, Kak. Eklesianya Shalom, muncul. Karya. Tadi eklesianya entah kemana, dipanggil nggak nampak ya. Tadi kakak mau kasih kesempatan untuk kesaksian ya, karena kemarin eklesia berulang tahun. Tapi nanti aja ya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oke, adik-adik, kita sekarang sudah masuk pembahasan seputar anak panah bagian keberapa? Ini pembelajaran kita 6. bagian ke-6 atau terakhir ya. Oke, adik-adik coba perhatikan dengan baik. Ya, minggu lalu kita ngebahas tentang apa ya? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Yuk, Sasaran dan gol. sasaran dan gol. Sekarang kita masuk ke dalam. Kalian ngerti nggak ya kalau ini subtemanya? Kayaknya bahasanya agak tinggi deh. Coba perhatikan. Regenerasi kepemimpinan. Ya, atau kita bahas lebih gampangnya gini deh. Tongkat estafet. Ayo, apa? Tongkat estafet kepemimpinan. Ayo. Apa subtemanya? Regenerasi kepemimpinan atau tongkat estafet pemimpin. Iya. Ya. Kok panjang kali ya, Kak? Yang gampang, yang mudah dimengerti yang mana nih? Dua-duanya sama aja, Kak. Oke, kalau Chelsea, dua-duanya sama aja. Adik-adik yang kecil, ayo, yang paham yang mana? Siapa pernah lihat tongkat estafet? Biasanya itu dalam lomba apa? Lari Karya, lari. Lari apa? Lari sprint. Iya, pokoknya ada lomba lari, terus dia apa? Tongkat estafetnya di ada pergantian pemain kan? Hah? Itu juga. Iya, oke. Kalian pernah melihat tongkat estafet ya? Pernah Karya? Pernah. Hanya Damian yang melihat. Yang lain bagaimana? Pernah Karya? Nah, Kak. Oke. Siapa yang nggak pernah lihat tongkat estafet? Oh, Gaby nggak pernah ya? Gaby Karlong nggak pernah lihat. Coba lihat di gambar, ayo di Google. Benar nih, nggak lihat ini. Matthew? Waduh, beneran. Kalian nggak pernah lihat? Oke. Coba. Karya, mic-nya dimatiin. Iya, itu memang sengaja kakak matiin, Dek. Oke, ya kayak ginilah nih. Anggaplah ini tongkat estafet, tapi tongkat estafet jadi oper-operan gitu loh. Tahu nggak? Pernah lihat Kak? Nah, Kak. Pernah Karya? Kalau ini mah waktu kakak wisuda ini pakai ini, ya. Tapi anggaplah ini tongkat estafet. Jadi itu ada satu kelompok terdiri atas berapa orang, terus ketika sampai di garis tertentu dia oper lagi ke temannya untuk melanjutkan, ya, larinya. Oke, sampai di sini paham nggak Gaby? Matthew? Paham, Kak ya?
Ya, Paham, jadi Karya. ini tongkat estafet. Ya, nih jadi kalau kakak sudah sampai di garis, ya garis tertentu, terus ada teman berikutnya, dialah yang melanjutkan pertandingan itu. Ya, terus ada lagi temannya, kasih lagi. Ya, itulah yang namanya tongkat estafet. Oke, adik-adik, subtema kita kali ini adalah tongkat estafet kepemimpinan. Ayo, apa? Tongkat estafet Tongkat kepemimpinan. estafet kepemimpinan. Adik-adik penting nggak yang namanya tongkat estafet? Penting, Kak. Penting nggak? Cuma Chelsea yang Penting, jawab. Karya. Yang lain. Karen jawab. Ayo, yang lain. Siapa Penting, yang nggak Karya. penting itu tongkat estafet? Nggak penting ini ngapain sih Kak? Mesti oper-operan. Penting, Adik-adik Karya. ya, jadi dengan adanya tongkat estafet berarti menghindari yang namanya kekosongan, menghindari yang namanya kevakuman, menghindari yang namanya apa ya, selain kekosongan, kevakuman, ya, menghindari yang namanya ya anggaplah yang dua itu, kekosongan atau kevakuman. Artinya gini, perhatikan baik-baik. Kalau adik-adik nggak ngerti, ngomong ke kakak ya. Ya, kalau nggak ngerti kasih tahu, ya, supaya bahasanya bisa kakak sederhanakan, ya, supaya adik-adik yang kecil atau adik-adik yang lain, ya, yang besar-besar pun juga bisa paham, ya. Nih, adik-adik, ini misalnya kakak nih, ya, misalnya kakak ini eh dipercaya sebagai anak panah, ya. Kakak ini adalah anak panah. Memang kakak ini anak panah. Nah, kakak pengen, ya, suatu saat nih ada yang melanjutkan pelayanan kakak di dunia ini, ya. Ya, misalnya umur kakak ini nggak muda lagi, ya. Umur kakak ini sudah cukup lah gitu ya. Terus tongkat estafet ini harus ada yang apa? Ayo kakak mau tanya. Yang Melanjut. melanjutkan pelayanan kakak. Jadi nggak ada kekosongan, ya, nggak ada kevakuman. Oke, sampai di sini mengerti nggak? Mengerti, Kak. Nih, misalnya contoh lagi. Penting, Karya. Ya, ini kakak kasih contoh supaya adik-adik paham, ya. Ada contoh lagi. Misalnya, kalau orang tua punya anak, anaknya ini kalau dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, dia bisa menggantikan orang tuanya nggak suatu waktu? Kalau orang tuanya misalnya tiada, Bisa, dialah yang Karya. akan Bisa, Karya. menggantikan orang tuanya, ya. Makanya nggak ada kekosongan, ya. Masih ada yang melanjutkan. Siapa yang melanjutkan sebagai pengganti orang tuanya? Anak-anak. Anak-anak. Ya. Makanya adik-adik, kalau orang tua itu bicara diperhatikan apa dicuekin? Diperhatikan. Perhatikan. Makanya kalau kakak nih, yang adalah anak panah, mengajar adik-adik, itu harus adik-adik perhatikan. Karena suatu saat adik-adiklah yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan kakak. Ya, adik-adiklah yang akan melanjutkan pelayanan si anak panah itu sendiri. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham, Karya. Paham, Karya. Jadi tongkat estafet itu penting apa enggak? Penting. Sangat Penting. penting. Ya, oke. Sampai di sini paham nggak, Carlo? Carlo paham? Paham, Karya. Junior? Paham, Karya. Rafa Angel? Paham, Karya. Oke, adik-adik yang besar juga paham ya. Jadi kakak sudah menerjemahkan atau menyederhanakan apa yang kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Jadi penting yang namanya tongkat estafet ya. Makanya adik-adik kalau setiap minggu itu ada pembelajaran, ada Zoom, jangan ada yang bolong-bolong. Jangan ada sekarang ikut besok enggak, sekarang ikut besok enggak.
nanti nggak bisa menyerap pembelajaran itu dengan maksimal. Ya, sebisa mungkin adik-adik itu ikutin. Ya, kalau misalkan adik-adik itu berhalangan, bisa buka di channel YouTube. Ya, jadi nggak ada yang vakum, nggak ada yang kosong, nggak ada yang nggak dapat apa-apa. Ya, semua dapat. Ya, oke, adik-adik. Ternyata tongkat estafet itu sangat penting supaya tidak ada yang namanya kekosongan atau kevakuman, ya. Oke, perhatikan dengan baik. Kakak mau tanya sama kalian, yang melanjutkan itu yang muda-muda apa yang tua-tua? Muda-muda. Yang mudah-mudah. Muda-muda lah. Estafet itu Muda, yang muda apa yang tua? Apa yang sudah bangkotan? Tahu nggak bangkotan? Sudah tinggal apa? Sudah tinggal apa? Sudah tinggal sudah tinggal di itu bau tanah gitu loh. Ya, kira-kira yang melanjutkan tongkat estafet itu yang tua atau yang muda? muda. Muda. Yang muda itu siapa di sini? Kakak atau kalian? Kita. Iya, adik-adik lah yang akan melanjutkan tongkat estafet itu. Yuk, bilang yuk. Kita katakan, sayalah yang akan melanjutkan tongkat estafet itu. 2, 3, iya. Saya yang akan Sayalah yang akan melanjutkan tongkat estafet itu. Estafet itu. Estafet itu. Kayaknya yang ngomong nggak kompak deh. Ayo, sayalah tongkat estafet itu. Sayalah tongkat estafet itu. Nih, kakak mau tanya sama kalian. Ketika menerima tongkat estafet, pandangan kita harus fokus apa pandangan kita lari-lari? Ayo. Kita harus fokus loh adik-adik. Kalau kita ini nggak fokus, kita ini nggak sungguh-sungguh, maka akan ketinggalan dengan pemain-pemain lainnya. Ya, dengan lawan main kita. Makanya kita tetap harus fokus ya. Ingat adik-adik, dalam perjalanan kita untuk melanjutkan tongkat estafet itu, ada oknum-oknum atau ada kuasa-kuasa yang nggak suka. Ada anak-anak Tuhan yang melanjutkan tongkat estafet itu. Siapa? Siapakah dia? Siapa yang nggak suka melihat kita maju terus? Siapa yang nggak suka melihat kita berlari terus? Ayo, siapa yang nggak suka melihat kita seperti itu? Iblis. Adik-adik, dalam hal ini tetap harus dalam keadaan awas. Harus dalam keadaan terjaga. Harus dalam keadaan baik. Bukan malah sebaliknya. Makanya adik-adik, kenapa kakak minta semua harus sungguh-sungguh, semua harus serius, semua harus fokus, supaya tidak ketinggalan jauh. Supaya tidak tidak diam di tempat. Kita harus selalu dalam keadaan terjaga. Kita harus siap untuk berlari sekencang mungkin. Karena tongkat estafet ini diberikan kepada mereka yang bagaimana? Ayo. Tadi kakak udah ngomong, ayo. Tongkat estafet diberikan kepada yang lebih muda atau yang lebih tua. Satu, yang lebih muda. Yang lebih muda ini harus mana? Ayo coba perhatikan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi walaupun muda tapi tidak boleh dianggap murahan. Walaupun muda tidak boleh dianggap sebelah mata. Anak-anak muda bisa dipakai Tuhan. Amin. Adik-adik GAP bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin. Iya. Makanya perhatikan adik-adik. Tongkat estafet diberikan kepada yang muda-muda. Adik-adik inilah orangnya. Ya. Makanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walaupun muda, tapi dia diperhitungkan. Dalam hal apa? Ayo. 1 Timotius 4 ayat 12. Ada 5. Apa? Teladan dalam hal apa? Ayo. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaanmu, kesetiaan, dan kesucianmu. kesucian. Ini harus ada ya sama adik-adik ya. 5 hal ini harus kita punya.
5 hal ini harus kita punya. Teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya, oke. Selain muda, dia juga teladan. Ya, makanya kita harus selalu dalam keadaan awas. Tidak boleh dalam keadaan masih tertidur. Coba kakak mau tanya, pernah nggak kalian lagi Zoom tapi tertidur? Kakak bikin kalian ngantuk. Ada nggak? Coba, siapa di sini kakak lagi bicara tapi kalian malah tidur? Ada nggak di sini? Waduh, enak loh kalau ikut sama Kak Ria. Saya bisa tidur pules sampai ngorok. Coba. Ada nggak? Apa kalian tetap kakak panggil namanya? Ada yang tidur, kakak panggilin loh. Ayo Musa, bangun. Hesley, bangun. Ya, misalkan. Ya, jadi artinya tidak boleh dalam keadaan mengantuk. Ya, oke, semua harus dalam keadaan terjaga. Perhatikan baik-baik adik-adik. Selain muda, yang kedua dia dalam keadaan awas. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Muda, awas, dan apa lagi? Muda, awas, siap terima tantangan. Coba, terima estafet ini enak kasih adik-adik? Tidak. Tidak enak ya? Waduh, kakak nih yang bener aja. Tongkat estafet buat saya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Atau kalian malah bersyukur? Terima kasih Tuhan. Engkau kasih kepercayaan sama saya. Karena ini adalah apa? Tanggung jawab yang besar. Saya harus melanjutkan tongkat estafet itu. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Siap Tantangan. terima tantangan. Siap terima tantangan. Kalau siap terima tantangan, adik-adik mau? Siap terima tantangan mau? Kakak kasih tugas siap? Siap ya? Wow, kalau kakak kalau dikasih tugas, wow, mau dong. Itu tantangan buat kakak. Ya, kakak kalau dikasih tugas adik-adik, itu nggak tidur. Melek terus yang ada. Supaya kakak tidak mengantuk. Kalau kakak mengantuk, nanti kakak bisa nggak belajar jadinya. Kakak bisa apa? Lupa. Ya, makanya kakak selalu buat catatan. Ya, kakak selalu buat catatan. Supaya mengingat-ingat apa yang kakak pelajari. Ya, oke. Adik-adik tongkat estafet itu diberikan kepada yang muda, yang kedua yang awas, yang ketiga yang siap terima tantangan. Ya, oke. Sampai di sini adik-adik paham? Paham, Kak. Paham, Iya. Kak? Makanya Karya. kalau adik-adik Ya, kalau adik-adik menerima tongkat estafet, jawabannya apa? Iya atau tidak? iya. Kok gitu jawabnya? Yang benar dong, jangan iya. Kalau terima tantangan, jawaban kita apa? Gimana sih kalau tentara ngomong? Siap. Iya, ya. Oke, yuk sama-sama kita bilang saya siap terima tantangan. 2, 3, ya. Saya siap siap. terima tantangan. Tangan. Apa lagi itu? Ya, oke, ayo kompak yuk adik-adik GAP. 2, 3, ya. Saya siap terima Tangan. Iya, ya. Adik-adik percayalah ketika kita berkata saya siap, percayalah adik-adik tidak sendirian, ya.
Ada Roh Kudus yang mendampingi adik-adik. Ada Roh Kudus yang mengurapi adik-adik. Kita bukan pakai kekuatan kita. Kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, makanya adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan apa? Berhasil. Berhasil. Ya, makanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, oke, adik-adik sampai di sini paham nggak? Paham. Iya. Siapa yang nggak paham? Ayo, siapa yang nggak paham dari kalian? Oke, adik-adik jangan pernah sekali-kali ya kalau dikasih kepercayaan adik-adik bilang begini, aduh berat banget sih Kak, dikasih tugas mulu nih. Jangan kayak gitu lagi ya. Kalau dikasih tugas langsung dikerjain. Ya, kalau adik-adik menerima tongkat estafet harus langsung dikerjakan. Ya, minta campur tangan Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh memenuhi apa yang Tuhan mau. Ya, kita boleh menyelesaikan tugas kita dengan baik. Ya, oke. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian, siapa yang bisa menjelaskan, ayo, tentang tongkat estafet ini? Ayo, kakak mau tanya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang tongkat estafet? Ya, jadi kenapa kakak membentuk GAP atau generasi anak panah supaya ada tongkat estafet berikutnya yang bisa melanjutkan pelayanan kakak di bumi ini, di dunia ini, ya. Makanya adik-adiklah yang akan meneruskan, adik-adiklah yang akan melanjutkan, ya. Makanya terus bawa dalam doa, ya, supaya GAP ini bisa melahirkan anak-anak panah bagi Tuhan, ya, yang bisa melanjutkan tongkat estafet pelayanan kakak di dunia ini, ya, yang bisa melanjutkan pelayanan si anak panah itu bagi Tuhan, ya. Oke, adik-adik, siapa yang bisa menjelaskan secara detail tentang pembahasan kita malam ini? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan secara detail pembahasan malam ini? Ayo. Dengan bahasa yang kalian mengerti. Kakak tidak mesti harus gimana, ayo. Tapi dengan bahasa yang kalian mengerti. Ayo. Dengan bahasa yang kalian bisa cerna dengan baik. Coba Damien. Silakan Damien. Apa yang kamu tahu tentang tongkat estafet? Coba kamu jelaskan dengan bahasa kamu. Yang lain juga siap ya. Silakan. Iya. Tuh, lebih baik kok bukan. Tongkat estafet adalah salah satu tongkat yang harus dibawa ke tempat finish karya. Itu nanti Iya. ada macam Iya. dari ke karya turun penurun sampai ke kita karya. Iya. Tujuannya ngapain? Supaya sampai di garis akhir. Ya? Tujuannya harus dibawa sampai ke finish. Jadi adik-adik harus ada tekad ya sampai ke garis akhir ya. Nih, adik-adik juga nanti nih harus ada yang melanjutkan tongkat estafet dari adik-adik. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini kan kakak ngasih ke kalian nih. Ya? Ngasih ke anak-anak kakak nih. Ngasih ke adik-adik kakak nih. Terus nanti kalian juga ngasih. Makanya adik-adik juga harus ada, makanya namanya regenerasi. Ya, itu namanya regenerasi. Ada yang melanjutkan lagi. Itu namanya regenerasi ya. Jadi ada kepemimpinan berikutnya. Ya. Oke, kayak misalnya presiden kita, ya, presiden pertama Bung Karno, ya. Dilanjutkan oleh siapa? Soeharto. Dilanjutkan oleh siapa? B.J. Habibie.
Dilanjutkan oleh siapa? Pokoknya ada yang melanjutkan. Sampailah sebelum Prabowo siapa? Joko Widodo. Joko Widodo. Ya, barulah ke Prabowo. Supaya apa? Supaya bangsa ini terpimpin gitu loh, ya. Supaya bangsa ini tidak mengalami kekosongan, tidak mengalami kevakuman karena tidak ada pemimpin. Ya, harus ada regenerasi pemimpin ya yang bisa melanjutkan untuk memimpin bangsa ini. Seperti itulah anak panah. Jadi ada yang melanjutkan nanti setelah kakak. Siapa yang bersedia? Siapa yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet itu? Ingat ya adik-adik, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka lewatlah si anak panah itu. Ya, makanya tidak boleh main-main. Ya, kakak serius dalam hal ini. Ya, kalau adik-adik mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus jadi anak Tuhan juga yang sungguh-sungguh. Benar-benar harus punya waktu mesbah bersama Tuhan. Ya, harus membangun mesbah bersama Tuhan atau saat teduh. Ayo, siapa di sini saat teduhnya masih bolong-bolong? Ayo. Setiap minggu kakak selalu mengingatkan. Yang bolong-bolong, ayo. Masa angkat tangan? Beneran, bolong-bolong. Yang masih bolong-bolong, ayo, siapa? Gak punya waktu sama Tuhan, punya waktunya sama gadget aja. Sampai gak ada titik koma terus. Kalian punya waktu gak sama Tuhan? Punya. Harus ya. Kita harus punya waktu bersama Tuhan. Makanya adik-adik tidak boleh mengabaikan yang satu itu. Tidak boleh sampai kita melupakan yang satu itu. Ya, yang satu itu adalah bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, coba kakak mau tanya nih sama kalian. Kalau kalian satu rumah nih, ada siapa satu rumah itu? Satu rumah itu ada siapa? Yuk. Ada Ada papa, mama, ada bapak, kakak, adik, mama, nenek. abang, adik, ya, pokoknya ada tuh. Nih kakak mau tanya sama kalian. Nih satu rumah nih, memang sih satu rumah, tapi semua pada pegang HP masing-masing. Padahal satu rumah di meja makan nih, tapi semua pegang HP. Kira-kira nih, enak nggak sih kayak gitu komunikasinya? Tidak, Tidak. Kita panggil Ashley, pakai HP kita panggilnya di WA. Padahal ada di depan mata, coba lo. Ashley di depan mata, tapi nggak kita panggil, manggilnya pakai HP. Kakak mau WA si Ashley, Ashley, kamu nanti abis ini pimpin doa ya. Enak gak sih kayak gitu? Enggak. Bisa ini nggak? Jadi dingin-dinginan nggak? Jadi nggak cakapan lagi. Bisa nggak kayak gitu? Satu rumah tapi nggak deket, nggak harmonis. Nah, kalau kita dengan Tuhan nggak pernah cakapan, nggak pernah omongan, maka kasihnya menjadi kok nggak ada yang jawab ya? Kasihnya menjadi Dingin. jadi dingin. Makanya kita harus selalu setiap hari cakapan, omongan, komunikasi, bicara. Ya, makanya melalui apa kita bicara sama Tuhan? Ayo. Apa? Melalui apa? Ayo. berdoa, Doa, Baca Alkitab. memuji Tuhan, dan baca Alkitab. Ya, makanya itu harus setiap hari ya adik-adik. Siapa yang masih bolong-bolong? Ayo. Siapa yang masih bolong-bolong? Gaby sama Carlo, bagaimana? Masih bolong-bolong? Angel. Kenapa Angel? Kenapa Angel? Siapa yang masih bolong-bolong? Ayo.
Gaby, Carlo, mana jawabannya? Aku enggak, Kak. Carlo gimana? Masih bolong-bolong, Kak. Kenapa bolong-bolong? Ayo. Kenapa bolong-bolong? Coba bajunya dibolongin deh. Enak gak pakai baju yang bolong-bolong? Masuk angin yang ada. Ya, makanya jangan bolong-bolong ya. Ya, Carlo. Iya, Kak. Kata Ini Carlo belum ngumpulin tugas loh. Mana tugasnya Carlo? Mana tugasnya? Carlo ada kesulitan? lupa Kak tadi, Kak. Bukan lupa ya. Bukan lupa. Kan sudah diingatin kakak loh, Dek. Bukan lupa. Ya, nanti dicoba ya. Malam ini terakhir ya. Ya, Kakak Kak. tidak ada pengecualian. Kalau kakak bilang hari ini terakhir, hari ini terakhir. Karan pun kalau tidak ngumpulin tadi karangan, sama. Ya. Oke. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Gimana? Gimana? Ini gimana, Kak? Karya. Ini yang keluar kakak ya? Iya, Karya. Ya, Karya. Habis. Oh, mungkin wifi kakak kali yang lagi bermasalah ya. Minta maaf ya adik-adik. Oke deh. Ya, jadi kakak minta buat adik-adik semua ya, termasuk Carlo. Ayo, jangan jadi beban ya melakukannya ya, Carlo. Ya, Karya mukanya nggak kelihatan. waduh. Ya, sebentar, sebentar. Iya, terima kasih ya sudah diingetin. Ya, jadi kakak tak lupa ya, makanya adik-adik yang harus diingetin. Oke, kakak simpulkan ulang ya, biar kita sama-sama ya. Ingat ya adik-adik, kita ini pembahasannya adalah, tolong ya di mic-nya ditutup dulu ya, jadi nggak bersuara. Musa, ditutup mic-nya. Untuk mana? Ditutup mic Musa. Ya, ada suara dari kalian, kedengaran. Oke, kakak minta adik-adik ya, Musa, Hesley, ya, Carlo, Olivia, atau siapapun kita, termasuk kakak. Yuk kita sama-sama ya. Rafael, Angel, ya, dibaca lagi ya Alkitabnya ya. Ya, kalau ada tugas dikerjain. Kakak tunggu buat Carlo malam ini. Ya, kakak tunggu Carlo malam ini ya. Ya, Karya. Ya harus itu. Ya kan waktunya kan 2 minggu. Ya, waktunya 2 minggu. Oke. Kakak kasih apresiasi buat semua adik-adik dengan persembahannya ya. Buat gitarnya, keyboardnya, bahasa Inggrisnya, karangannya, gambarnya, pantunnya, ya. Apalagi? Deklarasinya, ayat hafalannya, yel-yelnya, ya.
Kalian ini luar biasa ya. Kalian sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, buat Musa ya kakak tunggu ya Musa. Malam ini bisa dikumpulin ya. Besok boleh karya. Kalau besok lain lagi ceritanya itu. Malam ini bisa. Nanti dibantu sama Damian, sama Hesley. Ya, yang Katanya dia mau deklarasi, Kak. ya nggak apa-apa, deklarasi satu pasal aja, nggak tiga-tiganya. Aku melihat tengah-tengah. Kalau yang apa, ke deklarasi itu yang Mazmur ya, itu deklarasi. Kalau yel-yel itu namanya yel-yel ya. Aku anak panah itu yel-yel, beda ya. Oke, kakak ulang sekali lagi. Adik-adik, pembahasan kita tentang seputar anak panah dari bagian 1 sampai bagian 6. Adakah yang tidak kalian pahami? Adakah yang tidak kalian mengerti? Siapa yang ada catatannya dari bagian 1 sampai bagian 6? Ada Ada nggak? Lengkap nggak catatan kalian? Catatan kalian lengkap tidak? Catatannya lengkap? Catatan kalian lengkap tidak? Lengkap karya. tidak karya. Oke. Ya. Coba. Di situ ada ngebahas macam-macam. Coba sebutin. Yang pertama tentang apa? Perkenalan ya. Waktu yang pertama. Coba lihat. Ayo. Yang pertama apa? Catatan kalian mana? Kakak tanya ini. Masa nggak dijawab sekalipun? Visi dan misi karya. Enggak. Yang pertama. Yang pertama apa? Ayo. Memang visi dan misi. Yang pertama tentang apa? Mana kalian catatannya? Ini berarti kalian nggak nyatat ini, cuma dengar-dengar aja nih. Kakak minta kalian kalau masih kayak gini udah, gak usah lagi dikerjain deh. Gak usah lagi. Ini masih memperhatikan tidak? Ini kakak nanya ini. Masih diperhatikan tidak? Yang pertama tentang apa? Anak panah pilihan, Kak. Yang lain bagaimana? Seputar anak panah. Iya, memang seputar anak panah, tapi tentang apa? Pembahasannya tentang apa? Coba lihat. Kalau kalian bingung, itu bisa dilihat di channel YouTube. Di situ ada seputar anak panah. Bagian pertama apa? 2 apa? Di situ kan ada. Makanya kalian tuh harus aktif gitu loh. Dikasih tugas nggak dikerjain. Bingung kakak. Ayat hafalan nggak dihafal. Maunya apa? Kalau kayak gitu, ya nggak usah ikut lagi di GAP. Kakak bukan ngajarin anak yang malas. Ya, ini buat semua ya. Buat semua. Kalau kalian tidak serius, mendingan nggak usah. Buat apa? Kakak ngajar yang bener loh. Bukan ngajar yang buat jadi malas-malasan. Makanya kalau dikasih tugas, diperhatikan. Dikasih catatan, ditulis gitu loh. Emang kita bisa ngapalin? Kakak aja nggak bisa ngapalin. Makanya kenapa kakak punya catatan gitu loh. Kakak aja punya catatan. Masa kalian nggak punya? Makanya kita sama-sama belajar gitu loh. Ini kalian ditanya nggak jawab, ditanya nggak jawab. Maunya apa? Oke, bagian pertama tentang apa? Kalau benar-benar nyatat, ayo yang pertama tentang apa?
Itu belum masuk pembahasan loh. Yang pertama tentang apa? Ini nggak ada satupun yang menjawab. Oke deh, kita sudahi aja. Ini padahal yang bagian penting yang kakak bahas. Dari semua yang kita pelajari, ini yang paling penting. Tapi satupun dari kalian tidak menjawab. Ya, minggu depan kita liburkan aja ya. Tidak ada GAP ya. Pilih, tidak ada GAP. Kalau masih serius mau belajar atau enggak sama sekali. Kakak masih kasih waktu, kakak masih kasih perhatian sama kalian, tapi kalian tidak serius. Coba, siapa di sini yang tidak penting GAP? Tidak penting pembelajaran. Mana sih jawaban kalian? Nggak ada nih. Kakak agak sedikit ini kali ini ya. Kalian nggak ada yang serius soalnya. Gimana? Kalau ngantuk-ngantuk aja, tidur aja. Nggak usah duduk di depan layar. Apa jawaban kalian? Masih penting nggak ini GAP? Masih, Kak. Kak. Masih penting karya. Masih penting tapi kalian ditanya pun nggak dijawab. Maunya apa gitu loh. Ya? Kakak minta dengan sangat kalian harus serius. Ini udah pembahasannya sudah yang pokoknya. Ini anak panah. Ya, kakak ini tidak menerima pembelajaran seperti itu adik-adik. Tapi kakak terbentuk dari situ melalui proses. Makanya jadilah seperti anak panah yang harus kakak sampaikan itu seperti apa. Kalian bersyukur masih dituntun gitu loh, masih dibimbing, masih diarahkan. Tapi kalau nggak serius untuk apa? Makanya kalau dikasih tugas jangan dianggap main-main ya. Dikasih tugas dikerjakan, langsung dikerjakan. Ya, kalau kalian main-main dengan sangat nggak usah lagi. Ya, kakak juga bisa tegas sama kalian. Ya, karena kakak mendidik anak yang jadi, bukan anak yang nggak jelas. Anak kakak aja kakak tegur gitu kalau nggak benar. Ya, makanya adik-adik juga pasti akan kakak tegur kalau aneh-aneh gitu loh. Ya. Rafael Angel, ayo dibaca Alkitabnya. Jangan bolong-bolong lagi. Main-mainnya dikurangin. Carlo. Siapa tadi yang masih bolong-bolong? Karen. Oh enggak. Bagaimana dengan yang lain? Musa, Hesley? Masih bolong, Kak. Ya, harus buat komitmen ya. Lebih serius. Oke. Siapa ya di sini masih penting yang namanya GAP? Penting, Jum. Penting pembelajaran. Ya, harus serius kalian ya. Ayo, kalau kalian mau jadi anak panahnya Tuhan yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir, tidak boleh main-main lagi. Tidak boleh anggap sepele. Ingat, yang sepele, yang main-main itu jadi makanan empuk si jahat. Ya, makanya sungguh-sungguh. Ya, oke. Nanti dibuka lagi ya catatannya ya, bagian 1, 2, 3, sampai 6. Minggu depan kakak tanya ya. Kalau nggak punya catatan, kalau nggak ikut Zoom, adik-adik bisa buka di channel YouTube. Ya, siapa yang tahu channel YouTube kakak? Ayo, Hesley, Musa, tahu nggak? Ya, bisa dibuka di situ. Ya, jadi kalian nggak ketinggalan.
Ya, oke. Kakak tidak bermaksud gimana ya, cuma kakak agak sedikit mengingatkan supaya kalian itu tidak main-main lagi. Ya, sampai di sini paham? Paham Siapa Karya. di sini Paham Karya. keberatan? Paham Karya. Iya. Paham Karya. Ya, siapa di sini yang keberatan dengan teguran kakak? Ayo, ada yang keberatan di sini? Enggak, Kak. Ada yang merasa marah sama kakak di sini? Enggak. Ya, kakak lebih baik menegur tapi mendidik daripada kakak abaikan tapi kalian nggak jadi. Ngapain? Ya, karena kakak bertanggung jawab untuk kalian. Ya. Kalian ini menjadi pokok doa kakak. Ya, makanya kalian harus serius. Ya, kakak berharap adik-adik mengerti ya. Oke, kita akan simpulkan lagi. Ayo, hari ini pembahasan kita temanya tentang apa? Ayo. Seputar anak panah bagian 6. Seputar anak panah bagian 6. Subtemanya tentang apa? Ayo. Regenerasi Tongkat estafet kepemimpinan. Tongkat estafet kepemimpinan. Tongkat estafet itu apa? Ayo. Kenapa perlu yang namanya tongkat estafet? Tongkat estafet itu apa, yo? Ini kalau kakak kasih tongkat estafet nih sama si A, berarti si A itu yang akan melanjutkan. melanjut. Kalau ada yang melanjutkan, dia harus bagaimana? Ayo, yang melanjutkan ini. Muda dalam keadaan awas dan siap terima tangan. Bukan itu. Ya, dia melanjutkan supaya apa? Apa? Ini kakak mau tanya. Kalau kakak kasih tugas sama kalian, ya, misalnya gini, kakak sebagai anak panah, ini ada yang melanjutkan. Dia sebagai anak panah atau sebagai anak yang lain? Anak panah. Sebagai anak panah juga, ya. Makanya kakak anak panah, ya kalian anak panah. Ya, makanya anak panah itu harus jelas, ya. Harus anak panah. Kalau bukan anak panah berarti bukan di sini tempatnya. Ya, yang melanjutkan tongkat estafet si anak panah adalah si anak panah itu sendiri. Ya, siapa di sini yang adalah anak panahnya Tuhan? Kakak adalah anak panahnya Tuhan. Kalian anak panahnya Tuhan nggak? Anaknya Ya. Tuhan. Anak panah. Ya, nah, yang megang tongkat estafet itu harus yang bagaimana? Ya, yang harus dia miliki apa? Ayo. Muda. Dia yang bagaimana? Muda. Yang muda. Apalagi dia harus dalam keadaan apa? Terjaga. Terjaga atau awas dan dia yang Menerima tantangan. menerima tantangan. Adik-adik ini ketiganya nggak mudah, ya. Tapi percayalah, mereka yang tiga ini, kalau dia yang harus dia lakukan apa selain dia muda, awas, siap terima tantangan, dia harus Rajin berdoa. siap terima tantangan. Tapi yang harus yang dia lakukan seperti yang tadi ya Damian bilang, sampai di yang terima estafet sampai di finish ya, sampai di garis akhir. Jangan belum sampai di garis akhir udah menyerah duluan ya, harus ada sampai ke titik akhir, di titik akhir ya. Itu baru ya benar. Ya. Nanti adik-adik juga ada yang melanjutkan tongkat estafet selanjutnya, adik-adik juga harus serius nanti ngajarin teman-temannya, ngajarin orang-orang yang dipimpinnya. Makanya kalau adik-adik ini nggak punya dasar yang benar, gimana mau mimpin orang gitu loh. Iya nggak? Kita harus punya bekal. Nah, bekal yang kita terima juga nanti kita bagikan sama yang kita pimpin. Ngerti nggak sampai di sini? Ya, jadi gini nih, perhatikan. Nih kakak nih punya bekal. Tahu kan bekal? Ya, kakak punya bekal.
kakak pimpin nih, namanya GAP, Generasi Anak Panah. Ya, kalian sudah terima bekal nggak? Terima nggak? Kalian sudah terima bekal. Nah, nanti harus ada yang melanjutkan tongkat estafet adik-adik. Makanya adik-adik harus punya bekal. Bekalnya harus yang lengkap, bekalnya harus yang utuh. Ya, nanti adik-adik juga pimpin orang-orang yang ada di bawah kalian, ya, supaya bisa melanjutkan tongkat estafet berikutnya, ya, sampai di titik akhir, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita, ya. Kakak berharap adik-adik bisa menyimak, ya, dan juga bisa memperhatikan tadi, ya, apa yang kakak sampaikan sama kalian, ya. Kakak minta tolong, ya, tidak ada yang bolong-bolong lagi dalam pembacaan Alkitab. Dibaca, dipelajari, dan dilakukan. Itu yang terpenting, ya. Jangan lupa bangun mesbah, ya, melalui pujian, doa, dan firman Tuhan, ya. Sampai di sini adik-adik paham? Paham? Paham. Iya. Oke, perhatikan, ya. Kakak sangat terharu dengan kakak sangat memberi apresiasi buat adik-adik semua yang sudah menampilkan yang terbaik, ya. Kakak terharu ketika melihat, ya, kayak ya ada dalam bahasa Inggris, ada dalam keyboard, ada dalam gitar, ada dalam karangan, ya. Terus ada pantun, ya. Semuanya, ya, bahkan adik-adik juga, ya, kakak perhatiin, ya, gambarnya juga luar biasa, ya, kayak Junior, siapa lagi tuh yang menggambar? Matthew, ya, Olivia, ya, juga Rafael, ya, luar biasa. Juga penampilan tari tamborin, ya, dari Angel, ya, luar biasa. Ya, kakak beri apresiasi buat adik-adik semua. Semangat kalian luar biasa, ya. Dan skill juga, ya, bisa bikin lirik, ya, lirik lagu sambil dinyanyikan, sambil dipetik gitar. Kalau bisa GAP juga bisa main gitar, ya, skill. Kenapa Karya? Kalau bisa lagi GAP bisa main gitar, ya. Iya Karya. Ya. Oke, adik-adik, kakak minta maaf, ya, kalau tadi ada sedikit keras ke kalian, itu untuk mendidik kalian, ya. Kalian jangan jadi patah semangat, justru untuk menyemangati kalian. Ya, sampai di sini paham adik-adik? Paham. Kakak minta buat Moses, ya. Moses atau Musa, ya? Moses atau Musa, ya? Musa Karya. Oh, iya. Kakak minta buat Musa setiap minggunya bisa hadir, ya. Iya Karya. Iya. Adik-adik, kemarin ada teman kita dari GAP, adik kita dari GAP berulang tahun, ya. Siapa, ya? Eklesia. Ayo Eklesia, sebelum kita tutup, silakan untuk memberi kesaksiannya. Ayo di pertambahan usia yang baru. Tapi sebelumnya kita mau bilang dulu yuk sama Eklesia. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Eklesia, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Silakan. Ayo kesaksiannya apa Eklesia? Jadi, pertama Eklesia berdoa kepada Tuhan agar ulang tahun Eklesia bisa dibuat di sekolah. Puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan permintaan Eklesia untuk buat di sekolah. Setelah itu, Opa dan Oma Eklesia datang untuk memberi selamat dan pergi ke tempat makan.
Setelah itu malamnya eklesia berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mengabulkan doa eklesia. Iya. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat eklesia, ya. Semakin bersemangat untuk Tuhan, ya. Semakin mencintai Tuhan lebih lagi, ya. Oke deh. Adik-adik kita mau sudahi, ya. Jum GAP malam ini, ya. Kakak minta adik-adik lebih bersemangat lagi, ya. Kakak percaya adik-adik ini adalah anak-anak panah pilihan Tuhan, ya. Oke. Jangan lupa buat adik-adik yang belum mengumpulkan tugasnya, malam ini terakhir. Ya. Sekali lagi kakak minta Musa, Carlo, ya. Ini kakak belum tahu ini Nadia. Dia bilang bahasa Inggris. Ya, kakak tunggu. Ya. Bagaimana dengan Olivia? Bisa dalam bentuk video? Apa ada kesulitan? Video apa, Kak? Semua tugas dalam bentuk video. Di videoin. Oke deh, kalau gitu nggak apa-apa lah. Oke, sudah terlanjur ya. Oke, nggak apa-apa. Olivia, nggak apa-apa ya, kakak terima aja ya. Tapi lain kali kalau kakak bilang ada penekanan video, berarti harus dibikin dalam bentuk video. Ya, oke. Adik-adik, yuk kita yel, yel, yel. Yuk, taruh tangan kanan kalian di dada. Ada dua yel, yel ya. Yang pertama, yuk ganti kata saya dengan nama masing-masing kita. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarya, Riyama anak panah yang berkarya, Riyama anak panah yang siap melesatkan kebenaran, itu anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, Materai ayat saudara. Amin. Amin. Yang kedua, Riyama anak panah pilihan. Adik-adik, kita mengucap syukur sama Tuhan, ya. Kita boleh akhiri ibadah kita malam hari ini. Kakak berharap adik-adik lebih serius lagi, ya. Kalau di bulan Desember mungkin kita nggak bisa full ya mengikuti Zoom karena di situ sudah bertabrakan dengan acara Natal. Ya, kakak minta adik-adik sepanjang bulan Desember tetap punya semangat ya, lebih mempersiapkan diri lagi untuk menutup tahun di tahun 2024. Doakan selalu buat GAP, generasi anak panah ya. Doakan juga kakak-kakaknya, doakan juga teman-temannya ya. Biarlah kalian bersemangat dalam berdoa, bersemangat dalam memuji, bersemangat dalam membaca Alkitab ya. Yuk, mari kita sebelum kita menutup, kakak juga mau bilang terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rafael Angel. Terima kasih juga Karya. Karya memberkati. Rafael gemukan ya sekarang ya. Apa karena terlalu dekat kali ya? Kakak lihat ini. Ya, Rafael gemukan. Oke. Terima kasih Chelsea. Terima kasih Karya, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Junior. Terima kasih juga Kak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Eklesia Gaveriel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Gaveriel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Kakak tahu loh kalau ada suara yang keluar itu kakak tahu ya. Oke, terima kasih Matthew. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Berkat. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeskil.
Terima kasih juga Kak Ria, Tuhan Yesus memberkati. Kasih kabar kakak kalau ada kejuaraan ya. Bulan depan Kak Ria. Iya, ya dikabarin ke kakak ya. Oke, terima kasih buat Hesley, Musa. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Carlo, Gebi. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Damien, Priscilla, Mary, Immanuel. Terima kasih juga karya Tuhan Yesus memberkati. Mana Priscilla? Priscilla, Mary Noel sudah tidur karya. Iya, iya. Terima kasih Olivia. Terima kasih juga karya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang wajahmu nampak utuh di situ. Nggak ada abang soalnya, ya. Biasanya mukanya abang yang nampak di situ. Terima kasih juga buat Karen. Oke, yuk adik-adik. Oh ya, terima kasih juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik sebelum kita tutup, Rahel bisa berfoto. Ya, tadi ada apa chat ya di ruang chat itu tadi permintaan dari Kak Jusita. Kakak minta semua. Udah kamu ini. Ya, ayo nampak mukanya utuh. Nampak mukanya utuh. Oke. Ayo, mukanya utuh ya, Rafael Angel. 1, 2, 3. Ya, sudah, Kak. Oke deh, yuk mari adik-adik kita mengucap syukur. Kita sudah mengikuti ibadah di hari ini. Ya, kakak berharap adik-adik lebih bersemangat lagi ya. Saling mendoakan ya. Dalam doa-doa kalian, doakan semuanya. Ya, Tuhan mendengarkan doa, Tuhan menjawab doa. Yuk mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus, mari Engkau terus mengurapi adik-adik kami. Dimanapun mereka berada dan apapun keberadaan mereka. Hamba berdoa dari tempat ini. Hamba ucapkan salam atas mereka. Hamba ucapkan berkat atas mereka. Biarlah berkat-berkat ini mengalir memenuhi kehidupan mereka. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Israel. Roh Kudus, mari lindungi mereka, jagai mereka, peliharakan jiwa mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang terhilang. Tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Untuk Roh Kudus, mari Engkau mengurapi mereka sebagai anak panah-Mu Tuhan, yang akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Biarlah adik-adik ini Bapa boleh semakin serius, boleh semakin sungguh-sungguh lagi Bapa, sehingga hidup mereka bersinergi dengan hati-Mu. Mereka menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak panah yang siap untuk kegerakan Tuhan yang besar, yang siap untuk dilesatkan dan tepat sasaran. Untuk itu Roh Kudus, mari ajari mereka, didik mereka, bimbing mereka Tuhan. Ketika mereka berada di rumah, ketika mereka melangkah kemanapun, mereka senantiasa mengingat akan Engkau. Mereka senantiasa selalu punya waktu mesbah bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak yang tergabung di GAP adalah anak-anak panah pilihan-Mu Tuhan. Anak-anak yang memang dihususkan. Anak-anak yang tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Dan aku percaya mereka telah dimeteraikan dengan darah Kristus. Mereka dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah Amin. masa depanmu. Jadi kepala dan tidak Amin. menjadi ekor.
tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan amin. Iya, selamat malam adik-adik. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih juga Karya. Salam. Salam Kak Ria.